Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama saya Maulana Sinaga. Mudah-mudahan saudara-saudara sehat selalu. Dijumpai video ini. Ramai di media sosial kita melihat Pak Joko Widodo dicela, dikatakan kafir ketika dia berkunjung berbelasungkawa ke Roma, Italia, ketika Paulus, orang suci dari umat Nasrani, meninggal dunia. Banyak yang mencela bagaimana cara Pak Jokowi itu berdoa. Itu kira-kira Pak Jokowi doanya apa? Apakah doa supaya pas Paulus itu supaya hidup lagi? Nggak mungkin. Atau supaya sehat kembali? Nggak mungkin. Pasti mendoakan agar supaya orang suci dari Nasrani itu diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Kalau itu yang dilakukan Pak Jokowi, maka hukumnya haram. Seandainya Pak Jokowi dalam berdoa itu mengatakan, ya Allah ampunilah dosa orang ini, Paulus ini, ampuni dosanya dan masuk ke dalam surga. Atau dalam bahasa Arab dia katakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa madakhalahu, maka perbuatan Pak Jokowi itu haram. Karena tak boleh kita mendoakan orang kafir supaya diampuni dosanya, apalagi orang kafir itu sudah meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Artinya apa? Orang kafir, orang musyrik, dosanya tidak akan diampuni Allah. Sementara dia mati tanpa tobat, belum Islam dia mati, datang kita doakan, itu sudah bertolak belakang dari ayat ini. Maka ulama sepakat haram hukumnya. Imam Nawawi, Imam Romli dalam kitabnya mengharamkan kita berdoa minta ampun dosa terhadap orang yang non muslim, pelaku musyrik. Nah, tetapi kalau kita mendoakan orang non muslim, orang kafir, tapi kita mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya punya ayah, punya ibu yang non-muslim, kafir, yang saudara kafir, punya teman kafir, saya doakan dia supaya Allah berikan dia hidayah dan masuk Islam. Itu tak apa. Itu boleh. Sebagaimana Rasulullah pun pernah melakukannya. Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma izzal Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkan Islam, tinggikan Islam dengan masuk Islam yang Umar bin Khattab. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa Nabi Muhammad ini. Allah berikan kemudian setelah doa Nabi Muhammad, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab dalam masuk Islam. Boleh. Apakah boleh kita mendoakan supaya sehat-sehat? Boleh. Mendoakan supaya orang kafir sehat. Misalnya ayah kita kafir, kita doakan sehat, boleh. Ibu kita kafir, dia sakit, kita doakan dia sehat, boleh. Tapi jangan coba-coba doakan dia supaya ampun dosanya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan Pak Jokowi, maka itu diharamkan. Nah, lalu kemudian bagaimana hukumnya orang Islam datang ke tempat orang meninggal, yang meninggal itu non-muslim? Apa hukumnya? Nah, kalau dalam hal konteks Pak Jokowi, hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu adalah utusan Presiden Prabowo Subianto. Ada 4 orang diutus, salah satunya Pak Jokowi. Maka boleh-boleh saja, karena itu tugas negara. Tapi kalau ada orang Islam sekonyong-konyong, tak ada urusan, datang dia ke tempat orang meninggal dunia, ikut dia dalam prosesi, namanya orang meninggal, ada gaya, ada ritual ibadah, hadir di tengah-tengah itu, bahkan dia ikut nyanyi, maka itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekadar toleransi, misalnya kita punya saudara kafir, kita punya ibu, kita punya sepupu yang masih Kristen misalnya, meninggal anaknya, kalau nggak datang nanti gak enak, karena kita satu kampung, satu keluarga, ayah kakek kita sama, nenek buyut kita sama, maka wujud toleransi kita kepada sesepupu kita itu datang, tapi hanya sekedar tampak wajah, tak lama-lama lalu keluar, bilang sabar ya, dah pulang, begitu. Tukam istilahnya, bahasa orang kita Medan tukam, atau ngelayat bahasa orang Medan, entah di tempat lain itu entah apa namanya. Kalau itu boleh, tapi kalau sampai lama-lama kita di situ, maka itu yang diharapkan Allah. Apalagi sampai kita ikut nyanyi, ikut mereka, itu sama dengan kita pindah agama. Udah sekalian aja terus pindah agamanya kalau ikut nyanyi juga.
Nah, dalam konteks Pak Jokowi yang hadir di Roma ketika meninggal Paulus itu, orang suci umat Nasrani, umat Katolik, maka itu dibolehkan karena tugas negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks berdoa, maka itu diharamkan Allah. Kalau doa Pak Jokowi itu supaya orang suci dari umat Katolik itu, Paulus itu diampuni dosanya dan kemudian masuk surga. Kalau itu hukumnya haram. Mudah-mudahan doa Pak Jokowi itu bukan seperti itu. Jadi apa doanya, Ustaz? Doanya mungkin, ya Allah berikanlah kesabaran sama keluarga Paulus ini. Kalau itu mungkin menurut saya boleh meminta kepada Allah supaya keluarga Paulus itu, istrinya, keluarganya, adiknya, ibunya kalau masih hidup sabar. Bukan minta ampun terhadap dosanya orang sucinya umat Katolik itu, Paulus. Mungkin itu aja yang dapat dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.